Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Fimufa Fadilah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang barisan geometri. Ini masih materi yang berkaitan di KD pola bilangan. Masih KD pertama ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu. Ini adalah kompetensi dasar yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar pada pengetahuannya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ini adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Kalian harus mempelajari materi ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan keterkaitan antar suku-suku pola bilangan. Yang kedua, membuat generalisasi dari pola pada barisan geometri. Nah, ini adalah materi prasyarat. Materi prasyarat itu adalah materi yang sudah harus kalian pahami sebelumnya, yang sudah kalian dapati sebelumnya. Nah, materi ini tuh akan menjadi materi prasyarat untuk kalian mempelajari materi barisan geometri ini. Materi prasyarat yang pertama adalah bilangan bulat. Yang kedua ada operasi bilangan bulat. Yang ketiga ada persamaan linear satu variabel. Dan yang keempat ada pengenalan pola bilangan. Yang terakhir ada barisan dan deret aritmetika. Ini adalah peta konsepnya. Peta konsep di sini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret ya teman-teman. Barisan dan deret di sini tuh dibagi menjadi dua. Ada barisan dan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri ya. Nah, dari aritmetika ini dibagi lagi menjadi dua. Ada barisan aritmetika dan deret aritmetika. Sama halnya yang geometri juga. Yang geometri di sini juga dibagi menjadi dua. Ada barisan geometri dan deret geometri. Nah, yang barisan aritmetika dan deret aritmetika ini sudah kita pelajarin sebelumnya. Kalian kalau yang belum melihat videonya nanti tinggal dicek saja, nanti ada di atas ya. Saya buatin linknya di atas. Ini udah ada video sebelumnya. Nah, ini yang akan kita bahas itu tentang barisan geometri. Nah, kita lanjut ya. Ini adalah tentang barisan geometri. Coba kalian perhatikan barisan bilangan di bawah ini. Nah, di sini ya. Ini ada barisan bilangannya 1, 2, 4, 8, 16. Nah, 1 ini merupakan suku pertama atau kita simbolkan dengan U1. 2 merupakan suku kedua atau kita simbolkan dengan U2. 4 merupakan suku ketiga atau kita simbolkan dengan U3. 8 merupakan suku keempat, kita simbolkan dengan U4. 16 merupakan suku kelima atau kita simbolkan dengan U5. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. 1, 2, 4, 8, 16. Dia mempunyai perbedaannya berapa? Nah, perbedaan di sini kan kalau kita kurangin perbedaannya, 2 dikurangi 1 itu cuma 1. 4 dikurangi 2, 2. 8 dikurangi 4, 4. 16 dikurangi 8, 8. Nah, ini mempunyai selisih yang berbeda. Maka barisan bilangan ini bukan barisan bilangan aritmetika. Nah, kita lihat di sini bagaimana caranya. Caranya dengan cara 2:1. Mempunyai pembandingnya berapa? 2 dibagi dengan 1. 4/2 mempunyai pembandingnya berarti 4 dibagi dengan 2. 8/4 mempunyai pembandingnya 8 dibagi 4. 16/8 mempunyai pembandingnya berapa? 16 dibagi 8. Kalau kita lihat di sini, 2 dibagi dengan 1, 4 dibagi dengan 2, 8 dibagi dengan 4, 16 dibagi dengan 8. Apakah mempunyai pembanding yang sama? Tidak. Nah, pembanding-pembanding ini itu disebut dengan rasio atau pembandingnya ya. Rasio atau pembanding. Nah, kita lihat di sini. 2 ini didapat dari suku kedua, berarti suku kedua dibagi dengan suku pertama. 4 ini didapat dari suku ketiga, 2-nya didapat dari suku kedua, berarti suku ketiga dibagi dengan suku kedua. 8 ini dia merupakan suku keempat, berarti suku keempat dibagi suku ketiga. 16 merupakan suku kelima dan 8-nya merupakan suku keempat, berarti
suku kelima dibagi suku keempat. Nah, ini juga disebut dengan rasio atau pembanding. Nah, rasio atau pembanding di sini kita simbolkan dengan R. Itu untuk rasio ya. Nah, di sini masih yang tadi, masih barisan bilangan yang tadi 1, 2, 4, 8, 16 ya. Kalau kita lihat tadi kan 1 itu 1, 2-nya suku kedua, 4-nya suku ketiga, 8-nya suku keempat, dan 16 itu suku kelima ya. Tadi sudah kita cari pembandingnya itu suku kedua dibagi dengan suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga, kemudian suku kelima dibagi suku keempat. Ini yang disebut dengan rasio atau R ya. Nah, kalau kita lihat di sini, R-nya berarti suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua itu kan 2 ya. Suku ke-1-nya berapa? 1. Maka 2 dibagi 1. Itu hasilnya adalah 2. Kita cek apakah rasionya sama atau tidak. Oke, sekarang suku ketiga dibagi suku kedua. Suku ketiganya 4, suku keduanya 2. 4 dibagi 2 hasilnya juga 2. Nah, sekarang rasio untuk suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Suku keempatnya 8, suku ketiganya 4. Maka 8 dibagi 4, hasilnya juga 2. Sekarang rasionya U5, suku kelima dibagi dengan suku keempat. Suku kelimanya 16, suku keempatnya 8. 16 dibagi 8, hasilnya juga 2 ya. Kalau kita lihat, nah di sini, karena di sini kan rasio untuk yang pertama ya. Rasio yang untuk pertama, kemudian ini rasio selanjutnya. Nilai rasio ini itu tetap, dia nilainya adalah 2. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan. Berarti kalau untuk mencari rasio itu rumus umumnya adalah UN dibagi dengan U sebelum N. Ini untuk mencari rasio. Ini adalah rumusnya. Jangan lupa dengan rumus rasio ini, karena rumus rasio ini yang akan kalian gunakan untuk mencari barisan geometri dan deret geometri di sini. Ini untuk rasionya, bagaimana cara mencari rasionya. Nah, di sini kita lanjut ya. Masih barisan bilangan yang tadi 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Ingat ya, satunya suku pertama, 2-nya suku kedua, 4-nya suku ketiga, 8-nya suku keempat, dan 16-nya adalah suku kelima. Ini mempunyai pembanding yang tetap. Pembandingnya berapa? Pembandingnya adalah masing-masingnya adalah 2. Nah, pembanding ini yang disebut dengan rasionya. Berarti dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16 itu mempunyai rasionya adalah 2. Nah, sekarang kalau kita lihat U1, suku pertama itu adalah 1. 1 itu didapat dari mana? 1 kali 1. Lihat yang 1 yang kedua ini ya. 1 ini didapat dari ini, 2 pangkat 0. Jadi, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Maka di sini kalau kita sederhanakan menjadi 1 kali 2 pangkat 0. 0 ini dari mana? Pangkat 0 itu dari mana? Dari 1 dikurangi 1. Jadi, U1 itu didapat dari 1 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1. Karena bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Termasuk dengan 2. 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sekarang U2. U2 itu adalah 2. 2 didapat dari mana? 1 kali 2. Nah, 2-nya dari mana? 2-nya dari 2 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena pangkat 2 dikurangi 1. Itu hasilnya adalah 1. Sehingga U2 ini, hasil 2 itu didapat dari 1 kali 2 pangkat 2 dikurangi 1. Sekarang gimana untuk U3? U3 itu hasilnya adalah 4. 4 itu didapat dari mana? 1 kali 2 kali 2. Kalian lihat di sini 2-nya ada berapa? 2-nya ada 2. Kalau 2-nya ada 2, karena ini perkalian yang berulang, berarti hasilnya menjadi pangkat ya. Pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Nah, karena di sini pengulangannya yaitu 2. 2-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali menjadi. Maka disederhanakan menjadi 1 kali 2 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena pangkat 3 dikurangi 1. Sehingga U3 itu didapat 4 itu dari 1 kali 2 pangkat 3 dikurangi 1. Sekarang U4. U4-nya adalah 8. 8 dari mana? 1 kali 2 kali 2 kali 2. Kalian lihat di sini. Perkalian 2-nya sebanyak berapa kali? Di sini ada sebanyak 3 kali. Maka disederhanakannya menjadi 1 kali 2 pangkat 3. Pangkat 3 dari mana? Karena pangkat 4 dikurangi dengan 1.
Nah, sehingga U4 itu 8 didapat dari 1 kali 2 pangkat 4 dikurangi 1. Sekarang U5. U5-nya adalah 16. 16 itu didapat dari 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 4 kali. Maka di sini karena perkalian yang berulang berubah menjadi pangkat ya. Maka 1 kali 2 pangkat 4. Pangkat 4 itu dari mana? Karena pangkat 5 dikurangi dengan 1. Nah, sekarang gimana kalau N? Kalau U1 di sini pangkatnya menjadi 1 dikurangi 1. Kalau U5 menjadi pangkatnya 5 dikurangi 1. Berarti kalau UN sama dengan, kita lihat di sini. Ini semuanya sama, 1 semua ya. 1 itu didapat dari mana? Dari suku pertama. Suku pertama itu kita simbolkan dengan A. Dan 2 ini, 2 didapat dari mana? Karena kita lihat di sini, rasionya adalah 2, berarti 2 itu adalah R-nya. Kalau pangkat 5 dikurangi 1 karena U5, berarti kalau UN itu menjadi N dikurangi 1. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Jangan kalian tertukar antara barisan geometri dan barisan aritmetika ya. Kalau barisan aritmetika itu adanya beda atau selisih, tetapi kalau barisan geometri itu ada rasio atau pembandingnya. Ini untuk rumus suku ke N-nya. Jadi rumus suku ke N-nya, UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1, di mana A-nya adalah suku pertama dan R-nya adalah rasio atau pembanding. Kita perhatikan di contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui barisan geometrinya 3, 6, 12 dengan 24. Ya. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri di atas. Apa yang diketahui dari soal ini? Di sini ada suku pertama. Suku pertamanya adalah 3. Dan yang ditanyakannya adalah suku ke-8. Kita lihat. 3, 6, 12, 24. 3 suku pertama. 6 suku kedua. 12 suku ketiga. 24 suku keempat. Kita lihat di sini. Pembandingnya berapa? 6 dibagi dengan 3. 12 dibagi 6. 24 dibagi dengan 12. Kalau kita lihat apakah pembandingnya sama atau tidak. 6 dibagi 3 itu hasilnya berapa? 6 dibagi 3 hasilnya 2. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 24 dibagi 12 hasilnya 2. Berarti dia mempunyai pembanding yang tetap. Berarti ini merupakan barisan geometri. Dan rasionya adalah 2. Apa yang ditanyakan suku ke-8 dari barisan geometri? Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana cara menentukan nilai rumus suku ke N itu. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Di mana A-nya kita substitusi dengan 3. Dan N-nya kita substitusi dengan 2. Sehingga didapat 3 kali 2 pangkat 8 dikurangi 1. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalau kalian menghitung seperti ini, yang didahulukan kalian hitung adalah pangkat dulu. 8 dikurangi 1 itu berapa? 7. Maka U8-nya 3 kali 2 pangkat 7. Nah, ada perkalian. Tapi yang kita hitung adalah pangkat terlebih dahulu. 2 pangkat 7 itu berapa? 2-nya sebanyak 7 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu hasilnya berapa? Kita kalikan sebanyak 7 kali ya. Kalau 2 pangkat 7 itu hasilnya 128. Nah, dikalikan dengan 3. Maka hasilnya 384. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama ya. Jadi, suku ke-8 dari barisan geometrinya adalah 384. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui suku ke-5 dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Suku kedua dari barisan geometri adalah, nah, apa yang diketahui dari soal tersebut? Kita tulis dulu yang diketahuinya. Maka suku ke-5, U5 sama dengan 243. Suku ke-9, U9 dibagi dengan suku ke-6 hasilnya 27. Yang ditanyakan adalah U2-nya. Berarti kita cari dulu U5 dengan menggunakan rumus umum suku ke N-nya ya. A kali R pangkat 5, karena di sini 5 ya, bukan N ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 243. 5 dikurangi 1 berapa? 4. Menjadi A kali R pangkat 4 sama dengan 243. Kalau kalian bagi dengan 3, itu ada sebanyak 3-nya itu sebanyak 5 kali. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 5. Maka di sini U5 ini kita sederhanakan menjadi A kali R pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5. Ini kita namakan dengan persamaan pertama. U9 dibagi U6 sama dengan 27. U9 itu seperti apa? U9 itu berarti A kali R pangkat 9 dikurangi 1. Dan U6 ini seperti apa?
A kali R pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 27-nya kita bagi dengan 3. 27 itu dibagi 3 hasilnya 9 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Berarti 3-nya ada sebanyak 3 kali. Sehingga di sini kita lihat 9 dikurangi 1 itu kan 8 ya. Maka A kali R pangkat 8. Nah, lihat di sini 6 dikurangi 1 itu 5, menjadi A kali R pangkat 5. Maka A kali R pangkat 8 dibagi A kali R pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 3. A dibagi A itu habis. Berarti tinggal sisa R pangkat 8 dibagi dengan R pangkat 5. Kalau R pangkat 8 dibagi R pangkat 5, bilangan pokoknya sama, cukup pangkatnya yang kita kurangi. Berarti pangkatnya yang kita kurangi 8 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 3. Sehingga didapat R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kita lihat pangkatnya sama tidak. Kalau pangkatnya sama, coret saja pangkatnya. Tinggal hasilnya berarti R sama dengan 3. R sama dengan 3. Rasionya berarti 3. Kita namakan rasio 3 ini sebagai persamaan keduanya. Lalu gimana caranya untuk mencari U2-nya? Nah, sebelum mencari U2, kita cari dulu suku pertamanya berapa. Nah, kita caranya dengan cara substitusi nilai rasio sama dengan 3 ke persamaan pertama ya. Persamaan pertama itu ini. A kali R pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5. Kita ganti R-nya dengan 3. Maka A kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5. Di sini operasinya perkalian. Berarti lawan dari perkalian inversnya adalah pembagian. Maka A sama dengan 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 4. Kita lihat di sini. Bilangan pokoknya sama-sama 3. Berarti bilangan pokoknya anggap saja hilang. Kita hitung pangkatnya saja. Maka A sama dengan 3 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena 5 dikurangi dengan 4 itu hasilnya adalah 1. Yang dihitung adalah pangkatnya ya, jika bilangan pokoknya sama. Nah, sudah didapat. Suku pertamanya 3. Rasionya 3. Apa yang dicari adalah suku kedua. Berarti suku kedua itu menggunakan rumus UN ya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. N-nya kita ganti dengan 2. Maka U2 sama dengan A-nya berapa? 3A-nya. Rasionya 3. Berarti 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 1. Pangkatnya dulu yang kita hitung. 2 dikurangi 1 itu 1. Maka 3 kali 3. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis ya pangkatnya. Cukup bilangan pokoknya saja. 3 kali 3 berapa? 9. Maka di sini kita didapat bahwa hasil dari suku kedua dari barisan geometri itu adalah 9. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, contoh soalnya seperti apa? Kita lihat di sini. Diketahui barisan geometri dengan suku kelimanya adalah 162 dan suku keduanya adalah negatif 6. Yang ditanyakan adalah rasio barisan tersebut adalah, nah berarti yang diketahuinya U5-nya 162. U2-nya negatif 6, yang ditanyakan adalah rasio. Kita simbolkan dengan R. U5 itu berarti A kali R pangkat 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 berapa? 4. Menjadi A kali R pangkat 4 sama dengan 162. U2-nya berarti A kali R pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 itu 1 ya, berarti tidak perlu ditulis pangkatnya. Cukup bilangan pokoknya saja. Berarti A kali R sama dengan negatif 6. Selanjutnya gimana? Selanjutnya, karena operasinya perkalian, maka cara eliminasinya dengan cara dibagi. A dibagi A itu habis. Maka tinggal sisa R pangkat 4 dibagi R. R ini punya nilai pangkatnya 1. Maka R-nya kita tulis terlebih dahulu. Pangkatnya yang kita kurangi. 4 dikurangi 1 itu hasilnya 3. Yang ini kita bagi 162 dibagi dengan negatif 6. Itu hasilnya negatif 27. Sehingga nilai R pangkat 3 itu, nah di sini karena nilai negatif 27, negatif 27 ini, kalau kita bagi dengan negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 ya. Sebanyak berarti negatif 3-nya pengulangan perkaliannya 3 kali sehingga disederhanakannya menjadi negatif 3 pangkat 3. Nah, negatif 3-nya pangkat 3 sini sama-sama ya pangkatnya sudah 3. Kita coret pangkatnya berarti tinggal bilangan pokoknya. Sehingga didapat R-nya berapa? R-nya adalah negatif 3. Jadi dari suku kelimanya 162 dan suku keduanya adalah negatif 6, itu didapat rasionya adalah negatif 3. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.
Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran pada materi barisan geometri. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.